Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita bertemu dalam materi pendidikan agama Islam, yaitu materi tentang sholat. Mari kita awali dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Kenapa? Itulah makanya karena sholat merupakan barometer kehidupan, barometer jati diri, dan juga pribadi sebagai seorang yang berislam atau orang Islam. Karena ukuran seseorang di dalam agama Islam akan dinilai dari sholatnya. Untuk itulah makanya materi ini sangat penting sekali untuk kita perhatikan bersama-sama. Untuk itu mari kita pelajari, kita kaji secara singkat pada kesempatan pagi ini. Salat yang merupakan kewajiban bagi orang yang beriman, orang yang Islam ini harus kita ketahui, kita fahami, kemudian nanti kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Yang itu menjadi bekal kita, nanti akan menjadi yang bisa menyelamatkan kita dalam kehidupan baik di dunia dan di akhirat. Maka kalau orang tidak paham tentang sholat, maka sholatnya akan syia-sia, sholatnya akan cenderung lalai karena tidak tahu bagaimana sholat yang baik dan benar, sehingga memenuhi syarat rukun secara syar'i dan substansi daripada sholat itu serta esensi dari sholat itu, sehingga bisa bermakna, bisa berkesan sampai kepada sanubari yang berakibat atau berasar kepada sebuah akhlakul karimah. Sholat sesungguhnya dalam syariat, pembahasan syar'i secara lughawi bermakna as-shalah ay ad-du'a. Sholat itu bermakna doa. Namun secara bahasa atau gramatikalnya di mana as-sholatu ibadatun badaniyah. Salat itu adalah ibadah fisik, di mana di dalamnya faradallahu 'alal muslim fi yaumi wa lailatin khamsa marat, yang telah diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai yang beragama Islam 5 waktu atau 5 kali selama 1 hari 1 malam fi auqati ma'dudah, pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Maka sholat fardu khususnya yang 5 waktu itu ada momen-momen tertentu, waktu tertentu, sehingga Allah katakan aqimis sholata, tegakkanlah sholat, innas sholata kanal mu'minina kitabam mauquta. Tegaklah sholat karena sholat itu sudah ditentukan waktu-waktunya, sehingga kita tidak bisa menunda-nunda ataupun kita keluar dari waktu-waktu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah, salat adalah ibadatun tatadammanu aqwalan wa af'alan mahsusatan. Salat itu beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Salat itu sudah tertentu, makanya tidak boleh kita melakukan gerakan-gerakan di luar ketentuan syar'i di dalam salat. Tidak boleh kita mengucapkan lafaz-lafaz kaulan yang di luar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh syar'i berdasarkan pada Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana mutatafatu bit takbir wa mutakhtimatu bit taslim. Yang namanya sholat itu secara syar'i sudah ketika sudah dimulai dengan takbir, maka kita tidak boleh melakukan perbuatan apapun, ucapan apapun selain daripada ucapan dan gerakan sholat. Dan begitu sudah salam, barulah kita sudah selesai daripada sholat. Maka sholat adalah perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Makna daripada sholat sendiri adalah doa. Sholat adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita sholat itu, kita niatkan untuk betul-betul ingat pada Allah, kita pusatkan perhatian kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Salat itu sebagai salah satu bentuk ketawaduan, ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala atau ibadah kita. Maka sebagai orang yang sudah menyadari sebagai manusia, sebagai makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, punya kewajiban untuk mengabdi kepada Rabb
yang telah menciptakan kita. Sebagian Allah katakan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan juga orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita sebagai insan, manusia, makhluk ciptaan Allah punya kewajiban untuk beribadah, mengabdi kepada Allah, dan yang terutama adalah sholat. Maka sholat ini sebagai satu barometer bagi manusia yang beriman. Barang siapa yang sholatnya baik dan benar, dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan selamat hidupnya, terbebas dari berbagai macam perbuatan keji dan mungkar. Allah katakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu sendiri bisa mencegah bagi yang melakukannya dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi pertanyaan besar adalah sering kita lihat, sering kita tahu, bahkan kita sendiri pun masih melakukan. Kita ya sudah sholat, banyak orang sudah sholat, namun kenapa masih melakukan perbuatan yang mungkar, masih melakukan perbuatan yang keji? Ini ada hal yang harus dikaji dalam diri kita, ada hal yang harus dievaluasi dalam diri kita tentang masalah sholat itu. Maka sholat yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar adalah sholat yang benar-benar ditunaikan yang sesuai dengan aturan syar'i dan memenuhi kriteria atau aturan-aturan itu, serta memahami akan hakikat daripada sholat itu sendiri, di mana secara pelaksananya harus dengan serius, yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan khusyuk. Maka orang yang beriman, orang yang berislam, ketika dia menjalankan dengan sholat dengan baik dan benar, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidupnya pasti bahagia. Maka kalau kita hidupnya masih susah, gelisah, resah, tanda tanya besar bagaimana dengan sholat kita. Bukan Allah sampaikan, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang yang beriman itu. Salah satu indikasi utamanya apa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi kalau hidup kita belum mencapai tenang, belum mendapat bahagia, ada sesuatu masalah, terutama indikasi tentang sholat kita. Nah, bagaimana sholat kita yang khusyuk itu seperti apa? Kadang memang kita masih bingung dengan istilah khusyuk itu sendiri. Kadang kita masih meraba-raba tentang sholat khusyuk itu seperti apa. Padahal Allah katakan di dalam Al-Quran, dan itu jelas, sholat yang baik, sholat yang khusyuk itu dapat menolong kita dari berbagai macam permasalahan. Maka Allah katakan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kalian semua kepadaku sedemikian, dan ayat itu wasta'inuni dalam tafsir, kalau kita baca dari tafsir Ibnu Katsir itu wasta'inuni, cuman ninya didhamirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kalian kepadaku dengan sabar dan sholat. Namun sholat yang khusyuk, sholat yang baik dan juga sabar itu berat, sulit. Illa alal khasyiin, kecuali orang-orang yang punya pribadi jiwa yang khusyuk. Apa indikasi khusyuk? Ayat 46 surat Al-Baqarah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang yang punya persepsi, punya pemahaman, punya keyakinan next time suatu saat kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertanggungjawabkan seluruh amal ibadah kita. Dan ini jelas, kita harus tahu bahwa seluruh amal kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan besok akan diserahkan buku itu kepada kita. Kita simak surat Al-Isra ayat yang ke-13. Wa kullu insanin alzamnahu ta'iruhu fi unuqi wa nakhruju lahu yaumil qiyamati yalqahu kitaban mansyura. Iqra kitabak wa kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Buku itu akan diberikan kepada kita, dikalungkan di leher kita, dan kita disuruh membaca tentang isi itu, catatan amal kita. Dan ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak bisa lagi mengelak tentang apa yang telah kita lakukan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka mari kita sholat dengan baik dan benar, dan nanti kita dalam pertemuan-pertemuan berikutnya bisa kita kaji tentang apa itu makna daripada sholat.
dan bagaimana cara sholat yang baik. Jangan jelas, sholat merupakan indikasi dan barometer orang yang beriman. Jangan sampai kita yang berislam ini termasuk kategori orang yang munafik karena sholatnya keliru, salah, dan tidak sesuai dengan aturan syariat. Maka Allah ancam, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Siapa? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang sholatnya lalai. Kenapa lalai? Mungkin karena satu hal, kita tidak paham, kita tidak mengerti, dan karena tidak tahu bagaimana cara sholat yang baik dan benar. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Nanti kita lanjutkan dalam kajian-kajian berikutnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.